bacaannya baris keempat dari bawah, teks Arabnya bacaannya waruwiya anna jama'atan minas sahabah. Kecil-kecil memang tulisannya. Silakan halaman 14 baris keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala radhiyallahu anhu wa ruwiya, dan diriwayatkan anna jama'atan minas sahabah, bahwa sekelompok orang dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu alaihim ajma'in, zakaru Abdullah bin Umar, mereka menceritakan, menuturkan tentang seorang yang bernama Abdullah bin Umar. Dalam riwayat lain Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah sahabat yang juga sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang didoakan Rasul memiliki kedalaman ilmu agama. Inda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menceritakan, menyebutkan, menuturkan tentang kebaikan Abdullah bin Abbas. Di sini Abdullah bin Umar. Faqala, maka Rasulullah kemudian mengomentari, berkata, ni'mar rajulu huwa, dia laki-laki yang baik, sebaik-baik laki-laki dia Abdullah bin Abbas. Lau kana yusalli bil laili, seandainya dia salat malam. Seandainya Abdullah bin Abbas ini salat malam. Padahal Abdullah bin Abbas ini orang yang mempunyai kedalaman ilmu, tapi kedalaman ilmu dianggap tidak berfaedah oleh Rasulullah kalau tidak dibarengi dengan salat malam. Sehingga ya Nabi sabdakan, nikmar rajulu huwa law kana yusalli bil lail, sebaik-baik ya laki-laki adalah dia Abdullah bin Abbas kalau dia salat malam. Setelah mendengarkan riwayat ini, Abdullah bin Abbas sejak saat itu tidak pernah lagi meninggalkan salat malam. Waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin, kepada seorang laki-laki min ashabihi, dari sahabatnya. Kata Rasul, ya fulan la tuksirin nauma, hai fulan jangan kau perbanyak tidur, bil laili, di malam hari. Jangan habis isya udah tidur, bangun-bangun subuh, itu namanya memperbanyak tidur di malam hari. Al-lailu tawilun, malam itu panjang. Jangan engkau perpendek, wala tuqassir ha, jangan engkau perpendek, binaum, dengan tidur. Malam itu kalau kita mau hitung dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi katakanlah, itu panjang saja. Tapi kalau kita pakai buat tidur, sekejap saja tahu-tahu bangun kita. Tidur dari habis isya, bangun subuh, itu malam akan berlarut dengan sangat singkat. Padahal kalau kita pakai buat zikir, kalau kita pakai buat munajat, kalau kita pakai buat baca Quran, itu malam panjang. Kita pakai buat ibadah, ini malam panjang. Kalau ada pengajian, biasanya nih pengajian ba'da isya, habis isya, selesai jam 9, jam setengah 10. Asal selesai jam 11 saja, ngaji lama amat ini. Dari habis isya sampai jam 11 ngaji kok lama amat. Apalagi sampai jam 12 katakanlah, ngaji ini lama sekali. Tapi kalau kita pakai buat tidur, saudara sekalian, itu singkat, tahu-tahu pagi, tahu-tahu subuh.
Nabi katakan kepada sahabatnya, la fulan tuksirin nauma bil lail fa inna kasratan naumi bil lail, karena memperbanyak tidur di malam hari yad'u sahibahu, menjadikan ya pelakunya fakiran yaumal qiyamati, orang fakir di hari kiamat. Kalau fakir di dunia itu masih ada bansos, masih ada bantuan. Orang fakir di dunia banyak yang bantu. Orang fakir di dunia du'afa, banyak yang sumbang, banyak yang bantu. Tapi fakir di akhirat siapa yang mau bantu? Orang udah sibuk dengan urusannya masing-masing. Memperbanyak tidur malam, kata Rasul, itu ya menyebabkan fakir di hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita belajar atau kita baca itu tentang ilmu kesehatan, tidur yang sehat itu berapa banyak sehari semalam sekali? 8 jam ya, 8 jam. Karena waktu itu 24 jam, sehari semalam 24 jam, 8 jam untuk kerja di dunia dari jam 8 sampai jam 4 sore, 8 jam buat tidur. Seharusnya 8 jam lagi ini buat ibadah. Tapi ibadah kita jangankan 8 jam, 2 jam saja tidak ada. 1 jam saja kalau kita mau kalikan 5 waktu itu tidak ada ibadah kita. 8 jam ya, itu yang dikatakan tidur sehat 8 jam. Padahal kalau kita mau hitung-hitung, kalau kita tidur 8 jam berarti kita sudah membuang sepertiga umur kita. Membuang sepertiga umur kita. Sehari semalam 24 jam, kalau 8 jamnya berarti sepertiganya. Kalau kita tidur setiap hari 8 jam, ya sejak kecil sampai tua nih, ketika orang tanya, Pak umurnya berapa? Orang umur 60 dia bisa jawab 40 tahun. Oh saya nggak percaya 40 tahun, rambut sudah putih semua, ya kulit sudah keriput. Ya memang umur saya 60 tahun, tapi yang 20 tahun saya pakai buat tidur. Tidur itu kekosongan hidup. Tidur itu kekosongan di dalam hidup. Nah amal lafih, nggak ada amal di dalam tidur itu. Tidak ada amal di dalam tidur itu. Ayuhal wadadu, wahai anakku, kata Imam Al-Ghazali selanjutnya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, ya, wa minal laili, dan di sebagian malam, fatahajjad bihi, maka bertahajudlah dengannya, nafilatan lak, ya, dengan mendirikan ibadah sunnah, sholat tambahan. Itu amrun, perintah itu. Fatahajjad bihi, bertahajudlah, itu perintah dari Allah. Kemudian ketika Allah berfirman dalam surat Ad-Dariyat, wa bil ashari hum yastaghfirun, ketika Allah menceritakan tentang amalan-amalan orang-orang saleh itu, mereka adalah yang di waktu sahur beristighfar. Di waktu sahur itu jam 3, jam 4. Jam 3, jam 4, astagfirullahaladzim. Dia ingat dosa-dosa. Syukrun adalah bentuk syukur. Wal mustaghfirina bil ashar, ya, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, zikrun, merupakan zikir. Qala alaihi salatu wassalam, ya, Nabi juga sabdakan, salah satu aswat, ada 3 suara yuhibbuhallahu ta'ala, yang dicintai Allah. Apa itu? Pertama, sautud dik, suara ayam, ya, suara ayam di waktu sahur
itu suara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kokok ayam di waktu sahur itu mengundang ya turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di kota sudah mulai jarang kita temukan suara-suara ayam karena ayam sudah dilarang hidup di lingkungan ibu kota. Ya, ayam sudah dilarang hidup ya di lingkungan kota. Kita nggak dengar lagi itu suara-suara ayam. Ya, waktu kita kecil dulu kita sering dengar suara-suara ayam di waktu suatu suara yang paling dicintai Allah. Ya, ketika mendengar suara ayam bahkan kita diperintahkan memanjatkan doa, ya, memanjatkan doa. Kemudian wasautul ladzi yaqra'ul Qur'an, suara orang yang membaca Al-Qur'an. Sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, suara orang yang membaca Al-Qur'an yang dicintai oleh Allah. Kemudian yang ketiga wasautul mustaghfirina bil ashar, suara orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Di waktu sahur. Qala Sufyan Ats-Tsauri, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah rahmatullahi taala alaihi, Inna Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah taala khalaqa rihan, menciptakan angin, tahubbu bil ashar, yang berhembus di waktu sahur. Jadi ada angin khusus yang Allah perintahkan berjalan di waktu sahur jam 3, jam 4 subuh. Tahmilu al-azkar, angin tersebut membawa suara-suara zikir wal istighfar dan suara-suara istighfar ilal malikil jabbar, kepada Allah yang maha raja dan yang maha perkasa. Dibawa oleh angin itu suara-suara istighfar, suara-suara zikir di sepertiga akhir malam. Waqala Aidon, dan Sufyan Ats-Tsauri juga berkata, idza kana awalul laili, apabila datang awal malam, pada maghrib itu awal malam, yunadi munadin, memanggil-manggil, yang memanggil, yang dimaksud malaikat. Malaikat memanggil-manggil min tahtil arsy, dari bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ala liyaqumal abidun, kata malaikat di awal malam bisa. Coba orang-orang yang punya pangkat abidin bangun, orang-orang yang ahli ibadah bangun. Fayaqumuna, maka mereka bangun, wa yusalluna masyaallah, dan mereka salat ya sesuatu yang dikehendaki Allah. Maksudnya ya sampai subuh, dia salat sampai subuh, tidak merasa berat di dalam salatnya itu, tidak merasakan penat, tidak merasakan capek, bahkan merasakan kelezatan di dalam salatnya itu. Al-abidun, bukan makom kita ini, bukan makom kita. Al-abidin, orang-orang yang ahli ibadah. Bahkan mereka merasakan manisnya, lezatnya beribadah dari awal malam, merasakan manis dan lezatnya beribadah. Ya, ada seorang ya yang di makom abidin ini, ya, Ibnu Bakkar ini mengatakan ya sejak 40 tahun tidak ada yang membuat hatiku menjadi sedih. Sejak 40 tahun tidak ada yang membuat hatiku ini menjadi susah, menjadi galau, melainkan ya datangnya fajar, melainkan datangnya waktu subuh. Itu yang bikin dia menjadi sedih, menjadi susah hatinya. Kenapa? Karena itu artinya pembatas atau berakhirnya kebersamaan dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Dari awal malam. Kalau kita kan tahajud barangkali jam 3. Ada orang yang tahajud dari jam 12 malam. Ada orang yang tahajud dari awal malam. Itu merasakan kenikmatan yang luar biasa, saudara sekalian. Melebihi nikmatnya orang-orang yang sedang
merasakan kenikmatan dengan kenikmatan dunia. Merasakan kenikmatan dengan kenikmatan dunia. Saya mau kasih contoh begini, kalau ada orang punya hobi mancing. Ada orang punya hobi mancing. Barangkali di antara kita ada yang hobinya mancing. Nah itu ya mancing, kalau dia sudah di pinggir laut atau di pinggir kali atau di pinggir empang, dia sudah pegang itu pancingan, maka tidak ada yang bisa mengganggu dia. Tidak ada hal yang bisa mengganggu konsentrasi dia. Walaupun gerimis, dia tidak bergeming tuh. Orang yang udah udah sangat hobi mancing gitu, sangat senang dengan mancing. Kira-kira kalau gerimis bubar apa enggak? Lagi mancing nih gerimis, bubar apa enggak? Enggak bubar, makin asik dia, makin asik. Maka orang yang ahli ibadah begitu, makin malam makin asik dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang memang sangat cinta dengan hiburan, sangat cinta dengan katakanlah pertunjukan musik. Ketika dia lagi saksikan itu konser, hujan nggak bergeming, tetap di situ, joget malah sekalian. Ketika hujan terus joget malah, bukannya pindah ke tempat yang dia bisa mengaut, dia tetap di situ. Itu namanya pecinta sejati. Nah, orang abidin adalah orang yang ketika azan subuh, ketika datang waktu subuh, hatinya menjadi susah. Aduh, berakhir sudah kebersamaan saya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai barometer saja bahwa kalau kita baca biografi orang-orang saleh, kalau kita baca amalan orang-orang yang ahli ibadah, ibadah kita belum apa-apa. Ibadah kita belum apa-apa. Kadang kita bangun 3:30 masih kemalaman.